Hai semuanya, Reksi di sini. Kembali lagi di channel Reksi Yudi Putra. Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang HTML. So buat teman-teman yang baru tertarik di dunia web developer atau teman-teman yang SMK atau kuliah yang lagi harus belajar HTML karena diwajibkan untuk belajar web programming, ini adalah channel dan juga playlist yang tepat buat teman-teman belajar HTML. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang HTML, oke? Jadi buat teman-teman langsung aja kita belajar tentang apa itu HTML. HTML itu sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML atau Hypertext Markup Language ini adalah sebuah marka yang di dalamnya adalah kumpulan elemen HTML atau bisa kita sebut tag, teman-teman. Tag, tulisannya kayak gini. Oke. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang banyak jenis dari tag-tag yang ada. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu basic struktur dari HTML itu sendiri. Oke, jadi basic struktur dari HTML itu seperti apa? Itu kayak gini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah struktur dasar dari sebuah file HTML. Nah, dimana teman-teman nggak usah bingung ini isinya apaan aja sih mas, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama, di line pertama ini teman-teman bisa lihat ada dokumen tipe HTML atau doctype HTML. Ini bukan bagian dari tag HTML teman-teman, tapi doctype HTML ini adalah sebuah informasi yang menunjukkan kalau ini adalah dokumen tipenya adalah HTML. Oke, sebelum kita ke yang saya blok ini, tag HTML-nya, kita harus tahu dulu gimana sih bagian-bagian dari elemen HTML itu sendiri. Jadi elemen HTML itu bagiannya seperti ini. Oke, ada tag HTML itu akan dibungkus dengan kurung siku dan juga nama tagnya apa. So, umpama saya tadi pakai tag HTML, tag HTML-nya langsung dikasih penutup. Nah, ini adalah tag pembuka dan juga yang ini adalah tag penutup. Nah, di tengah-tengahnya Pulau Jawa, bukan teman-teman ya. Ini di tengah-tengahnya tuh kontennya apa kayak gitu. Nah, karena ini struktur dasar dari HTML-nya, tag HTML itu adalah salah satu elemen yang dimana di dalamnya, di antaranya pembuka HTML dan penutup HTML ini adalah kumpulan dari elemen-elemen HTML-nya. Nah, apa aja mas elemennya? Yang pertama ada head, teman-teman. Head juga sama, ditulis dengan pembuka tag dan juga penutup tag. Oke. Nah, head ini fungsinya adalah sebagai tempat metadata berkumpul, metadata dari website kita. Oke, kayak gitu teman-teman. Ada yang kelupaan, di dalam tag HTML teman-teman itu wajib mengisikan bahasanya. Defaultnya biasanya language-nya itu N itu English teman-teman ya, bahasa Inggris kayak gitu. Oke, mantap. Oke, di head. Nah, di dalam head itu kumpulannya itu metadata dari website kita teman-teman. Nah, salah satunya ada elemen title. Contohnya ini adalah title. Nah, nah title ini di mana sih munculnya? Oke, kita buka dulu terminal kita dan juga kita open file kita. Oke, kita open sebentar. Google Chrome-nya ada di sini. Nah, ini adalah title. Nah, ini kan ada tulisan elemen HTML itu bagiannya seperti ini. Kita hapus dulu aja. Oke, ini adalah title. Nah, tempatnya ada di tab sini ya. Close dulu, ini adalah title. Sip, mantap. Nah, di sini itu nanti ada banyak metadata yang akan saya jelaskan di video lainnya, teman-teman. Jadi intinya HTML tag dasarnya adalah ya tag HTML itu sendiri yang wajib diisi dengan bahasa. Bahasa ini akan memberitahukan ke browser kita bahwa website kita ini menggunakan bahasa apa. Ini juga akan saya bahas nanti
di satu video khusus membahas tentang link width dan penggunaannya itu seperti apa. Oke, setelah itu di head itu tempat metadata berkumpul. Salah satu tag yang ada di dalamnya adalah title. Nah, selanjutnya ada yang namanya body. Body ini sendiri adalah tag di mana seluruh elemen HTML yang akan kita munculkan di browser di sini yang warna putih ini itu semuanya akan ditulis di dalam body, teman-teman. Jadi itu struktur basic dari HTML. Yang pertama paling atas ada dokumen tipe HTML, bukan tag HTML tapi ini menginformasikan bahwa dokumen ini adalah HTML. Yang kedua, struktur dasarnya adalah HTML, language-nya memakai apa. Di sini saya menggunakan N, itu singkatan dari English, teman-teman. Oke, lalu ada head. Semua metadata website kita akan berada di sini, dan juga ada body, di mana semua konten website yang akan kita munculkan di browser harus ada di dalam body. Perlu diingat buat teman-teman kalau body ini itu hanya boleh satu di dalam satu file HTML, jadi tidak boleh lebih dari satu, hanya boleh ada satu. Oke, di dalamnya kita bisa isi dengan elemen-elemen HTML lainnya. Di sini saya akan memberikan dua contoh elemen heading, contohnya belajar HTML bersama. Terus di bawahnya saya kasih paragraf P, belajar bersama-sama di channel yang tidak jelas ini. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, saya refresh. Nah, di sini title-nya adalah title. Oke. Ini adalah title. Belajar HTML bersama, belajar bersama-sama di channel yang tidak jelas ini ya. Jadi di sini langsung ya di dalam body teman-teman tuh sudah ada heading dan paragraf. Apa itu heading dan paragraf? Heading itu adalah bagian atau elemen HTML yang fungsinya untuk memberi sebuah judul sebetulnya. Nah, heading itu sebenarnya ada 6 tingkatan. Ini bukan SD ya, tapi bukan SD kelas 1 sampai kelas 6, tapi memang ada heading 1, heading 2, heading 2, terus heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Nah, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Mantap surantap. Nah, ada heading 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah heading 1. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih ada 6 heading dan kenapa di setiap dia turun dia malah tambah kecil? Nah, heading ini sebenarnya teman-teman juga membantu membantu memberikan judul di sebuah halaman website kita. Nah, di mana ada 6 heading. Heading ini memiliki level seberapa penting judul itu ada di website kita, teman-teman. Contohnya, heading 1, belajar HTML bersama, ini akan dibaca browser kita sebagai inti atau yang dititik beratkan atau yang paling penting. Judul dari halaman ini tuh nanti ini H1, heading 1. Nah, heading 2 dan selanjutnya itu dianggap tidak sepenting heading 1. Nah, berarti heading 6 paling tidak penting ya. Jadi intinya kayak gitu, supaya tujuannya ini apa sih? Sebenarnya ini juga akan mempengaruhi SEO di kemudian hari, di mana browser akan membaca heading 1 dan membaca heading 1 itu sebagai main atau judul dari halaman yang kita akan buat di kemudian hari. Kalau P, paragraf, ya fungsinya sebagai paragraf untuk kita menuliskan teks di dalamnya, kayak gitu. Nah, ini adalah basic teman-teman dari HTML. Jadi ketika teman-teman sudah bisa membuat ini, itu sangat-sangat mudah buatnya, karena sebenarnya teman-teman, untuk membuat itu tadi di Visual Studio Code, kita tinggal kasih tanda seru dan tab. Voila, sudah jadi. Mas, apa ini? Ada meta charset dan meta name viewport. Ini akan saya jelaskan di next video, oke? Oke, jadi sekian video hari ini teman-teman. Nah,
Sebelum kita ke next video, teman-teman bisa install dulu Visual Studio Code di laptop teman-teman dengan cara teman-teman ke browser Visual Studio Code, tulis enter, yang paling atas klik visualstudiocode.com dan teman-teman tinggal download sesuai dengan komputer dan OS yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan macOS, jadi bisa download macOS dan install. Installnya sangat gampang, tidak perlu saya tunjukin. Tinggal teman-teman download, install, next, yes, selesai. Tinggal dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sekian video tentang pengenalan HTML dasar hari ini. Buat teman-teman, di next video kita akan belajar lebih lagi tentang tag HTML lainnya dan juga gimana cara penggunaannya. So, I'm Rex Putra, keep coding and stay healthy. Bye.